Hai semua, berjumpa lagi dengan Miss Fauzia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ekosistem yang harmonis. Apa-apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Kita simak penjelasannya. Teman-teman semuanya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, ada faktor-faktor alam dan juga faktor-faktor buatan yang dapat mempengaruhi kestabilan ekosistem. Yang pertama adalah faktor alam. Contohnya gunung meletus. Nah, kita bisa melihat salah satu contoh peristiwa gunung meletus yang dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem. Contohnya adalah di daerah Sumatera Utara terdapat Gunung Sinabung yang pernah meletus dan akhirnya dapat menyebabkan ketidakstabilan ekosistem yang ada di sekitaran Gunung Sinabung tersebut. Kemudian faktor buatan. Nah, beberapa contoh dari faktor buatan manusia sendiri yang dapat mempengaruhi kestabilan ekosistem adalah yang pertama, perburuan liar. Teman-teman semuanya, kita pasti mengetahui bahwa salah satu dari budaya Sumatera Utara yang sangat dijaga kelestariannya adalah harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera merupakan salah satu fauna ataupun hewan yang sangat dilindungi. Nah, apabila dilakukan perburuan liar terhadap harimau ini, maka akan dapat menyebabkan kestabilan suatu ekosistem menjadi rusak. Nah, contohnya, kalau terjadi kebakaran hutan di salah satu hutan yang ada di Sumatera Utara, kita bisa ambil contoh di Bukit Lawang. Seandainya terjadi pembakaran hutan ataupun pembakaran lahan di daerah Bukit Lawang atau disebabkan oleh aktivitas manusia lainnya, misalnya membuang sampah puntung rokok sembarangan. Nah, sampah puntung rokok yang belum mati tersebut akan dapat menyebabkan kebakaran hutan di Bukit Lawang tersebut. Apabila Bukit Lawang tersebut mengalami kebakaran, tentunya hewan-hewan yang ada di dalam Bukit Lawang tersebut akan terganggu dan kestabilan ekosistem di Bukit Lawang tersebut juga akan mengalami gangguan. Oke teman-teman, lalu bagaimana ya interaksi makhluk hidup dalam ekosistem? Nah, kita bisa mengambil sebuah contoh ekosistem Danau Toba. Apakah teman-teman pernah ke Danau Toba? Nah, di dalam Danau Toba tersebut ataupun ekosistem sebuah Danau Toba terdapat berbagai macam makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menghasilkan hubungan timbal balik. Nah, apa saja ya komponen yang terdapat di Danau Toba? Yang pertama, eceng gondok. Eceng gondok merupakan salah satu dari produsen yang ada di Danau Toba. Lalu kemudian ada ikan mas yang menjadi konsumen dalam ekosistem Danau Toba. Ada burung bangau, burung elang yang saling berinteraksi sehingga terjadi proses memakan dan dimakan yang menyebabkan terbentuknya ekosistem yang harmonis. Nah, teman-teman, di Danau Toba sendiri juga ada komponen biotik, yaitu manusia. Nah, manusia ini dapat memanfaatkan air Danau Toba yang merupakan komponen abiotik untuk mandi, untuk memancing ikan, dan lain sebagainya. Kemudian, manusia juga bisa memanfaatkan ikan mas tersebut untuk dijadikan makanan khas Sumatera Utara, yaitu makanan arsik. Oke teman-teman, sekian dulu ya video pembelajaran kita kali ini yang membahas tentang ekosistem yang harmonis. Terima kasih telah menyaksikan. Semangat, kamu pasti bisa.